Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua dan sehat selalu juga untuk kita semua. Bersama saya Lintang Adi Wildan Wirayuda dan asisten saya Raihan Junan Pramudia, kami akan menyampaikan sekedar informasi dari kami untuk kalian semua. Apa itu kira-kira? Ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Selangkah menjauhi demam berdarah denggi atau DBD. Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja acara kali ini. Selangkah menjauhi demam berdarah denggi atau DBD. Untuk pertama kita ada pengenalan terlebih dahulu. Kenapa harus perkenalan? Jawabannya mungkin cukup sederhana. Pertama, kita harus mengenali dulu supaya kita bisa tahu kenapa kita harus menghindarinya. Lalu juga ada penyebab demam berdarah denggi beserta ciri-ciri dan gejalanya yang bisa kalian lihat di sini, dan tidak lupa juga pencegahan sekaligus pengobatannya di sini. Untuk pertama, kita masuk dulu ke bagian perkenalan. Demam berdarah denggi atau juga hanya disebut sebagai demam berdarah saja merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti nyamuk, kemudian nyamuk tersebut hinggap menggigit kita. Penyakit ini dapat ditemukan dimanapun, baik di negara-negara beriklim tropis maupun di negara-negara beriklim subtropis. Jadi penyakit ini cukup mendunia, saudara-saudara. Dan seperti namanya, demam berdarah denggi. Demam. Untuk gejala ringannya mungkin hanya terasa seperti demam dan nyeri kepala, serta seperti gejala-gejala flu pada umumnya. Namun ketika mulai gejala tersebut menjadi parah, maka kata berdarah itu sendiri mungkin akan masuk akal bagi kita bahwa gejala tersebut akan disertai dengan kejang-kejang pendarahan misterius, dan yang paling buruk adalah kematian. Jadi penyakit ini sangat amat harus kita hindari, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Lalu untuk kedua, kita harus mengetahui juga penyebab dari demam berdarah ini. Asisten, ayo dilanjutkan. Penyebab penyakit demam berdarah itu sebenarnya cukup simpel, yaitu adalah gigitan dari nyamuk yang sudah terinfeksi virus demam berdarah. Lalu apa saja jenis nyamuk yang bisa menginfeksi kita? Jawabannya adalah di kedua gambar ini. Yang pertama adalah Aedes aegypti. Ini sangat familiar sekali mungkin di telinga kita, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah Aedes albopictus. Nah, ini agak kurang familiar, tapi percayalah, ini adalah jenis nyamuk yang juga menularkan demam berdarah. Jadi meskipun tidak populer, dia juga mematikan. Dan untuk kalian ketahui bersama bahwa yang menggigit manusia itu adalah nyamuk berjenis kelamin wanita, perempuan atau betina. Kenapa? Karena nyamuk betina menghisap darah manusia untuk sebagai nutrisi untuk anak-anaknya yang masih berupa embrio atau telur. Jadi dengan kata lain, telur-telur nyamuk itu adalah darah daging dari kita sendiri. Jadi jangan salah sangka di tiap malam atau sore di
di hutan mungkin kalau ada suara nyamuk nging itu mungkin suara anak-anak yang mencari ayah atau ibu kandung mereka. Ya, lanjut. Kemudian ada ciri-ciri dan gejala. Terus sebenarnya ciri-ciri dan gejala nyamuk penyakit demam berdarah tinggi ini cukup sederhana, yaitu demam disertai dengan nyeri dan pendarahan misterius untuk gejala yang mulai parah. Dan untuk pertama pasti selalu dimulai dengan demam. Demam itu terjadi mendadak, dimulai dari hari kedua sampai hari ketujuh. Lalu kemudian ada nyeri di otot, sendi, dan sakit kepala yang seperti halnya kalau kita terkena penyakit flu, saudara-saudara. Dan jika gejala tersebut mulai parah, maka akan diselingi pendarahan yang misterius seperti tiba-tiba mimisan atau muncul ruam merah di sekujur tubuh kita. Dan itu sangat amat kita hindari. Dan apabila saudara-saudara sekalian menemukan gejala-gejala tersebut, maka alangkah baiknya kalian menghubungi pihak medis terdekat seperti puskesmas atau dokter, karena kita harus menghubungi pihak medis seperti dokter, puskesmas, karena hanya mereka yang bisa mengobati kita, dan hubungan antara pasien, dokter, dan masyarakat bisa menghentikan persebaran penyakit demam berdarah ini. Jadi intinya, jika kalian menemukan gejala-gejala seperti yang ada di sebelah sini mungkin, kalian bisa menghubungi pihak medis terkait. Selanjutnya, Mas. Lalu kita mulai masuk ke bagian pencegahan. Kenapa kita harus melakukan pencegahan? Karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Ya, saya rasa kalian pasti tahu mengenai ini. Yeah. Cara mencegahnya cukup sederhana, yaitu lakukan 4M. Mungkin dulu masih 3M, tapi sekarang sudah 4M. Ya, bukti bahwa ekonomi Indonesia mengalami inflasi. Dari yang awalnya hanya 3M, sekarang menjadi 4M. Yaitu yang pertama adalah menguras. Menguras di sini maksudnya adalah menguras bak penampungan air di rumah. Bak penampungan air di rumah itu seperti tandon air atau mungkin bak kamar mandi dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada menutup. Menutup di sini adalah menutup bak penampungan air di rumah. Usahakan kalau kita bisa menutup bak penampungan air, maka kita harus menutupnya dengan segera agar nyamuk-nyamuk yang tidak berguna itu bisa kita hilangkan dengan segera. Lalu kemudian adalah mengubur. Mengubur di sini adalah maksudnya mengubur sampah-sampah yang disinyalir dapat menjadi sarang bibit perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Apa saja, mungkin seperti halnya botol plastik yang mungkin bisa menampung air yang mungkin kalau kita pikir hanya sedikit, tapi itu sudah cukup bagi mereka untuk melakukan perkembangbiakan di situ, saudara. Lalu kemudian yang terakhir adalah memantau. Memantau ini adalah terus-menerus monitoring perkembangbiakan jentik di kawasan sekitar kita. Jadi selain kita menguras, menutup, mengubur, kita harus juga memantau keadaan sekitar. Apakah keadaan sekitar kita bersih ataupun kotor.
Kalau kotor segera dibersihkan, kalau ada jentik segera kita basmi. Dan jangan lupa ada plusnya, saudara. Yaitu plus yang pertama adalah memakai abate. Abate di sini kita pakai di tempat-tempat untuk menyimpan air yang tidak kita minum, seperti air untuk kita mandi dan air untuk kita mencuci baju dan piring. Lalu kemudian adalah jangan untuk menggantung baju. Lebih baik jikalau bisa menghindari untuk menggantung baju, maka hindarilah. Kalaupun terpaksa, ketika menggantung baju usahakan diberi wewangian agar nyamuk tidak tertarik dengan baju-baju kita untuk hinggap di sana dan mungkin bisa menggigit kita dan kita akan terkena penyakit demam berdarah mungkin. Yang kemudian adalah memelihara ikan. Ikan di sini berguna untuk memakan jentik-jentik nyamuk dan telur-telurnya dan menghindari gigitan nyamuk. Menghindari gigitan nyamuk, kita bisa menggunakan pakaian yang tidak berwarna hitam dan ya seperti pakaian berwarna putih itu, dan usahakan wangi. Ya, lanjut. Lalu yang terakhir adalah pengobatan. Apabila kita sudah terkena, maka kita harus mengobatinya dengan segera agar tidak sampai ke rahmat ilahi yang ada di sana. Ya, untuk pertama kita harus menjaga asupan cairan kita. Perbanyak minum air untuk mencegah dehidrasi saat demam. Itu penting. Karena pada saat demam inilah kemungkinan kejang-kejang terjadi, dan ketika kejang-kejang itu besar kemungkinan untuk kita menghadap ilahi yang ada di sana. Lalu yang kemudian adalah obat penghilang rasa sakit dan obat antiinflamasi. Contohnya sederhana yang bisa kita temukan sehari-hari di apotik, yaitu obat paracetamol. Itu merupakan obat sakit kepala yang paling mudah kita temui dan paling terjangkau harganya. Lalu yang terakhir adalah pemberian infus. Kita diberi infus ketika asupan cairan kita tidak bisa diberikan melalui mulut, maka mau tidak mau kita harus diberikan infus cairan. Sekaligus juga di dalam infus tersebut dapat suplemen untuk membantu kita cepat pulih kembali. Dan apabila terjadi gejala yang paling parah, maka akan dilakukan transfusi darah. Transfusi darah ini dilakukan apabila gejalanya sudah parah. Mengingat bahwa salah satu gejala demam berdarah adalah pendarahan yang misterius yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Lanjut. Ya, mungkin itu sekian dari saya dan teman saya, yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.